Sahabat sosial semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi. Alhamdulillah, KPM PKH golongan ini dapat saldo tambahan sebesar 1,8 juta di Bank BNI. Simak jadwal pencairannya. Update 6NG Bansos BLT mitigasi risiko pangan, statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Dan yang baru bergabung dengan channel YouTube 1130 di hari Bansos, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak. Saya mohon dukungannya, didukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share di berbagai media. Dan lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat sosial semua tidak ketinggalan berita. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan Bansos terkini. Baik sahabat sosial semua, langsung saja akan melanjutkan informasi selanjutnya. Alhamdulillah, KPM PKH golongan ini dapat saldo tambahan sebesar 1,8 juta di Bank BNI. Simak jadwal pencairannya. Update 6NG Bansos BLT mitigasi risiko pangan, statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Kabar gembira didapatkan KPM PKH golongan SMA, SMK sederajat yang akan mendapatkan pencairan saldo tambahan sebesar 1,8 juta rupiah. Pencairan bansos ini adalah PIP Kemdikbud untuk 7,8 juta siswa-siswi penerima yang masuk dalam SK pemberian bantuan. Untuk SMA, SMK sederajat, bantuan PIP Kemdikbud akan disalurkan melalui rekening Simpel Bank BNI. Bagi KPM PKH murni dan KPM PKH plus BPNT yang sudah dinyatakan layak sebagai penerima bantuan. Bansos pendidikan kembali dicairkan Kemdikbudristek bagi anak usia sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat. Bansos PIP diberikan sebagai salah satu bantuan sosial di bidang pendidikan yang dikelola Kemdikbudristek dengan memberikan subsidi biaya sekolah kepada KPM siswa yang tidak mampu atau rentan miskin. Pencairan bansos PIP dilakukan melalui rekening Simpel BRI untuk jenjang SD, SMP, sederajat, dan BNI untuk SMA, SMK sederajat. Mulai pertengahan April tahun 2024, Kemdikbudristek kembali mencairkan bantuan sosial khususnya bidang pendidikan, yaitu PIP Kemdikbud. PIP Kemdikbud sebagai program bantuan pendidikan yang banyak memberikan kemudahan akses untuk sekolah, mulai dari keringanan biaya pendidikan, pemenuhan kebutuhan operasional siswa, dan sebagainya. Untuk menerima bantuan PIP, maka pendaftar harus
terdaftar aktif di DTKS Kemensos RI dan masuk dalam SK pemberian bantuan sehingga layak. Nominal bantuan PIP Kemdikbud dikutip dari ayojakarta.com, dari pip.kemdikbud.go.id dengan rincian sebagai berikut. Anak SD sederajat kelas berjalan 1 sampai 5 mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per tahunnya. Khusus kelas 1 semester ganjil mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000. Khusus kelas 6 semester genap mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000. Anak SMP sederajat kelas berjalan 8 mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahun. Khusus kelas 7 semester ganjil mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000. Khusus kelas 9 semester genap mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000. Anak SMA, SMK sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp1,8 juta per tahunnya. Khusus kelas 10 semester ganjil mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Khusus kelas 12 semester genap mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Dikutip dari ayojakarta.com, dari pendamping sosial, pada Selasa tanggal 23 April tahun 2024, bagi KPM siswa yang sudah melakukan aktivasi rekening, simpel dan masuk dalam SK pemberian bantuan PIP, serta memiliki ATM, maka bansos sudah bisa dicairkan secara bertahap mulai tanggal 8 April tahun 2024. Setiap jenjang pendidikan memiliki bank penyalur PIP yang berbeda. Bagi KPM PKH murni atau BPNT plus PKH yang memiliki komponen SMA, SMK sederajat bisa mencairkan bantuan jenjang SMA. SMK sederajat melalui unit perbankan masing-masing. Pihak Puslabdik Kemdikbudristek menginstruksikan bahwa pencairan dana PIP kepada KPM siswa yang masuk dalam SK pemberian bantuan dan sudah melakukan aktivasi rekening, simpel tetapi tidak memiliki ATM, bisa dilakukan mulai tanggal 16 April tahun 2024. Bagi KPM siswa PKH yang memiliki komponen anak sekolah SMA, SMK sederajat, dan juga masuk ke dalam SK pemberian bantuan PIP, maka bisa melakukan pencairan bansos PIP sebesar Rp1,8 juta pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024. KPM siswa bisa mendapatkan ATM rekening simpel dengan meminta surat pengantar dari pihak sekolah, kemudian diserahkan kepada pihak perbankan agar diproses pencetakan kartu ATM-nya. Jika KPM PKH yang menerima pencairan PIP tetapi belum aktivasi rekening simpel, maka segera lakukan aktivasi rekening yang sudah dibuka mulai tanggal 16 April tahun 2024. Prosedur aktivasi rekening simpel, orang tua wali atau murid secara mandiri meminta surat pengantar dari sekolah masing-masing. Kemudian proses aktivasi bisa dilakukan oleh pihak perbankan dengan membawa berkas yang dibutuhkan di antara kartu identitas siswa, KK asli, dan fotokopi.
Pengecekan daftar penerima bantuan PIP tahap keempat sampai 40, maka bisa mengakses laman resmi PIP Kemdikbud RI bagi KPM PKH, yaitu http://pip.kemdikbud.go.id atau melalui aplikasi Si Pintar. Update 6NG Bansos BLT mitigasi risiko pangan, statusnya sudah SP2D. Simak daftar penerimanya. Saat ini Bansos BLT mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Bantuan BLT mitigasi risiko pangan tersebut merupakan bansos pengganti BLT El Nino. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH. Kabar gembiranya yaitu saat ini bantuan mitigasi risiko pangan statusnya sudah SP2D. Data tersebut berisikan nama-nama KPM yang berhak menerima pencairan bantuan mitigasi risiko pangan. Dilansir dari ayobogor.com, para KPM sudah bisa melakukan pengecekan status pencairan bansos tersebut. Lalu, bagaimana cara KPM melakukan pengecekan status bansos tersebut? KPM bisa melakukan pengecekan dengan cara mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Jika data KPM atau keluarga penerima manfaat yang muncul dalam situs tersebut sudah alokasi April tahun 2024, itu artinya data KPM dinyatakan sudah SP2D. Sesuai dengan arahan Bapak Menko, yaitu Bapak Airlangga Hartarto, bansos BLT mitigasi risiko pangan akan dipercepat proses pencairannya. Bantuan yang nantinya akan cair tersebut bisa digunakan para KPM untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. KPM atau keluarga penerima manfaat bisa menggunakan dana bansos yang cair untuk membeli kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sekolah ataupun untuk membeli vitamin. Para KPM diharapkan lebih bijak dalam menggunakan dana bantuan tersebut. Perlu diingat kembali bahwa seluruh bantuan sosial yang dibagikan kepada para keluarga penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Menko Airlangga Hartarto ungkap kepastian jadwal penyaluran BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 untuk keluarga penerima manfaat kriteria berikut ini. Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi risiko pangan atau MRP sebesar Rp600.000 telah disepakati untuk disalurkan pada semester pertama tahun 2024. Diberitakan juga bahwa BLT MRP ini menyasar keluarga penerima manfaat atau KPM dengan kriteria yaitu sama dengan penerima BLT El Nino pada tahun 2023 lalu. Sehingga KPM yang tahun lalu menerima BLT El Nino kemungkinan besar akan menerima BLT mitigasi risiko pangan pada tahun 2024 ini. Kriteria lainnya bahwa KPM yang menerima BLT mitigasi risiko pangan merupakan yang terdaftar sebagai pemegang kartu merah putih atau kartu sembako. Pemegang kartu sembako juga sering disebut dengan penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT. Disampaikan oleh Menko Airlangga Budi Hartanto, awalnya durasi BLT mitigasi risiko pangan ini adalah Januari hingga Maret
tahun 2024. Namun saat ini jadwal tersebut dirubah menjadi April hingga Juni tahun 2024. Jenis bantuan BLT mitigasi resiko pangan sama bantuan sosial lainnya yang bersifat atensi, sehingga tidak ada jadwal mutlak untuk pembagiannya. Jika proses di Kementerian Sosial atau Kemensos terkait data penerima bansos selesai dan diserahkan ke Kementerian Keuangan, maka bantuan BLT mitigasi resiko pangan ini siap untuk disalurkan. BLT mitigasi resiko pangan akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh wilayah Indonesia. BLT mitigasi risiko pangan disiapkan pemerintah untuk meminimalisir dampak kenaikan bahan bakar, minyak, dan ketidakstabilan ekonomi akibat tingginya inflasi. BLT mitigasi risiko pangan akan dicairkan sebanyak 1 kali untuk alokasi waktu 3 bulan, yakni sebesar Rp600.000. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini menyampaikan bahwa bantuan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 akan disalurkan melalui 2 lembaga penyalur, yakni PT Pos Indonesia dan Bank Himbara. PT Pos Indonesia dipilih karena untuk menjangkau wilayah pelosok Indonesia yang tidak terjangkau oleh bank. Kita sama-sama berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan ini sebesar Rp600.000 akan segera terrealisasi agar KPM atau keluarga penerima manfaat bisa menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Saya rasa cukup sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.